Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my channel Jejak Serudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Langkah kita masih virtual ya guys, karena kita masih dalam kondisi yang pandemi saat ini. Kondisi COVID juga semakin meningkat. Jadi kita akan review reaction aja, video reaction dari sebuah namanya Orvala Rusia Land Operator ya. Video ini bercerita tentang perbedaan orang Indonesia dan orang Rusia. Jadi kita pengen tahu juga nih dari sudut pandang orang Rusia, perbedaannya dengan orang Indonesia seperti apa. Langsung saja nih kita lihat videonya dari channel Orvala ya. Jangan lupa subscribe juga ya channel ini. Oke, langsung kita pengen tahu perbedaan orang Indonesia dengan orang Rusia dari sudut pandang orang Rusia sendiri. Yuk, langsung. Cantik ya orangnya. Selamat siang semuanya. Nama saya Dania dan saya tinggal di Rusia, St. Petersburg. Dania Sabirova tinggal di Indonesia selama dari 4 St. tahun Petersburg, karena Rusia. saya menikah dengan orang Indonesia dan juga pernah karena di itu Indonesia. saya belajar bahasa Indonesia sendiri. Selama saya tinggal 4 tahun di Indonesia, saya menyadari kalau ada banyak perbedaan. Jadi dia sudah budaya Rusia fasih sama nih bahasa budaya Indonesianya, Indonesia. kelihatan. Dan saya mau cerita bedanya. Contoh pertama itu orang Indonesia jarang lihat langsung ke lawan bicara. Ini yang pertama guys. Itu tidak begitu sopan. Kalau di Rusia itu kebalik, orang Rusia kalau berbicara satu dengan yang lain biasanya lihat langsung ke mata, dan itu berarti kita sangat tertarik dalam pembicaraan itu. Nah, yang pertama, kalau orang Rusia itu kalau berbicara dengan satu dan lain itu saling menatap, guys. Cuman kalau orang Indonesia itu kadang menatap, kadang menatap lagi. Nah, ini juga harus dipahami ya. Jadi ternyata kalau di Rusia itu menatap secara langsung, baik itu siapa aja kalau berbicara itu berarti sopan. Tapi sebaliknya kalau di Indonesia itu, apalagi sama orang tua ya, orang yang lebih tua kan kita tidak harus selalu menatap, dikira menantang, guys. Oke lah ya, jadi kita pahami itu yang pertama berarti perbedaannya karena memang kita ya dari kecil dulu seperti itu ya guys. Jadi kita akan lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Kalau berbicara pun kita akan tidak selalu menatap 100% dan sepenuhnya ya. Oke, paham sekarang. Lanjut video yang kedua. Contoh kedua itu orang Indonesia sering duduk di lantai atau jongkok, dan itu normal. Misalnya untuk lesehan, kan ada banyak kafe yang ada lesehan. Misalnya Iya sih, dulu bener. waktu mama saya Jongkok. di Indonesia dan kita mampir ke warung ada lesehan, dan saya bilang, ayo mama duduk. Dia sangat kaget dan awalnya nggak mau sama sekali karena rasanya itu nggak bagus untuk ibu agak tua duduk di lantai. Tapi akhirnya dia duduk, dia menikmati warung itu dan sangat senang keluar dari situ, dan dia mengerti kalau itu memang tradisi orang sana. Kalau misalnya di Rusia itu kurang bagus untuk duduk di lantai, dan biasanya yang jongkok di jalan mana-mana itu kebanyakan orang preman. Dan kita biasanya lebih memilih berdiri lama daripada duduk di lantai. Gitu. Ini yang kedua, kalau orang Indonesia itu orang jongkok, orang duduk makan, duduk di lesehan itu sesuatu yang biasa. Tetapi di Rusia itu beda lagi. Ternyata kalau hal seperti itu namanya kurang sopan ya. Karena mereka sudah terbiasa duduk di kursi. Nah, kalau makan, kalau apapun itu banyak kursi ya. Tapi kalau orang Indonesia lebih menikmati suasana santai, misalkan makan di lesehan gitu ya, atau mungkin kita kumpul-kumpul, kadang juga kita duduk-duduk santai di mana apa aja, di alun-alun di mana, itu mungkin biasa. Tapi kalau orang Indonesia itu beda lagi. Jadi ya karena memang itu bagi kita sudah biasa, santai saja ya. Ketiga nih, contoh ketiga adalah pertemuan keluarga. Misalnya di Indonesia kalau orang makan bersama di rumah, satunya bisa duduk di sofa, satunya di dapur, satunya di lantai, dan ya itu normal.
Kalau di Rusia, Anda diundang ke ulang tahun, acaranya misalnya di rumah, semua wajib duduk di meja, karena itu memang tradisi orang Rusia, lama sekali itu bisa jadinya, tapi wajib itu semua dari kecil sampai tua duduk di meja yang satu dan makan bersama. Ya, yang ketiga ini adalah kalau orang Rusia, kalau ada acara keluarga, misalkan di Indonesia itu hajatan atau ada silaturahmi atau ada yang acara arisan, itu orangnya itu menyebar guys. Bisa ada yang duduk, ada yang duduk di lantai, ada yang di dapur, ada yang di mana ya, mereka sesuai dengan ngobrol dengan siapa ya kan. Tapi kalau di Rusia ternyata itu beda lagi. Kalau di Rusia itu kalau sudah ada undangan untuk acara keluarga, ya mereka akan duduk di satu meja yang sama, ya kan. Kalau di Indonesia itu beda-beda, ya kan. Ada yang di bawah, ada yang di depan, ada di atas, ada yang di teras, kayak ya namanya juga perbedaan ya. Cuman itu menandakan bahwa tradisi beda-beda di satu negara lainnya. Jadi tapi kita jadi tahu ya, ternyata seperti itu. Kita lanjut selanjutnya. Satu lagi yaitu kalau Anda diundang bertamu ke rumah orang Indonesia, selalu ditanya, sudah makan belum? Dan selalu dikasih makanan banyak sampai Anda kenyang. Dan Ya, itu benar. tradisi memang yang sangat Pertanyaan, bagus. sudah makan belum? Nah, kalau di Rusia Anda diundang bertamu, Tapi diakui bagus biasanya ya. itu berarti Pertanyaan itu dari orang mana? kasih Rusia. coklat sama kue dan minum teh aja. Jadi biasanya kalau diundang sebaiknya makan sebelumnya biar nggak lapar. Biasanya kalau diundang sebaiknya makan sebelumnya. Ini seru guys. Jadi yang keempat ini seru karena kalau kita bertamu, apalagi di Jawa ya, saya nggak tahu di yang lain. Kalau kita bertamu, bertandang ke suatu tempat teman, itu pasti bener nih sudah makan apa belum. Kalau bahkan apa yang ada di rumah itu dikeluarin gitu, karena saking menghormatinya kepada tamu ya. Tapi itu beda sama Rusia. Ternyata kalau di Rusia itu kalau bertamu itu ya kadarnya ya. Jadi kalau tadi disampaikan nih, kalau mau bertamu atau ke suatu tempat teman, setidaknya kita harus kenyang dulu. Jadi kita nggak boleh mengharap nanti dikasih apa gitu. Seru guys. Jadi tahu kan kita. Satu lagi yang menarik itu tentang orang Indonesia atau orang Rusia yang bertugas di luar negeri. Kalau misalnya orang Indonesia melihat ada orang Indonesia yang lain, mereka pasti peduli. Mereka pasti mau mulai bicara dan ajak yang lain makan bersama. Untuk orang Indonesia itu malah kebalikannya semuanya. Kita kalau biasanya lihat ada orang Rusia lain, walaupun itu satu kafe atau di jalan, biasanya nggak peduli sama sekali dan nggak mulai berbicara. Nah ini juga sering sih kayak gini nih. Jadi kalau orang Indonesia ketemu orang Indonesia di luar negeri, waktu itu saya pernah ke luar negeri ya, ketemu orang Indonesia pasti kita nyamper Indonesia mana gitu, ngobrol dari mana ya kan. Walaupun kita beda provinsi, beda pulau, tapi kan kelihatan itu kayaknya orang Indonesia nih gitu. Tapi ternyata kalau orang Rusia itu beda lagi gitu. Kalau di Rusia itu walaupun dia tahu itu orang Rusia, dia pasti diam aja nih. Kayaknya kita akan lebih, siapa dia nih. Kita jiwa pengen tahunya, pengen keponya orang Indonesia ini orang mana itu nggak kelihatan banget ya. Tidak ya memang ya. Tidak ya. Contoh yang satu lagi yaitu mengenai salaman. Ketika kita bertemu atau berpisah dengan teman kita di Rusia, kita biasanya peluk atau cium pipi, walaupun teman Peluk dan kita cium perempuan pipi kalau atau Malaysia. laki-laki Di itu Rusia. normal dan tidak ada yang kaget. Untuk Indonesia biasanya di sana sapa aja dan bilang hai gitu dan dadah. Jarang orang peluk atau cium satu yang lain kecuali dua-duanya perempuan dan teman yang baik atau keluarga. Ya selanjutnya itu
masalah kalau kita bertamu nih terus kan berpisah atau kita pulang. Biasanya kalau di Indonesia kan paling hanya say hi, assalaman, terus say hi gitu ya, dada gitu aja. Tapi kalau di Rusia beda lagi ternyata. Di Rusia itu peluk dan cium itu soal biasa. Ya. Oke. Jadi mereka akan selalu berpelukan, cipika-cipiki ketika berpisah. Kalau misalkan bisa teman-teman berpisah. Tapi kalau di Indonesia biasanya cukup salaman, terus mungkin seperti ini atau seperti ini gitu ya. Beda. Lanjut, perbedaan tradisi orang Rusia dengan orang Indonesia. Yang terakhir itu mengenai senyum. Orang Indonesia hampir selalu senyum. Sampai kalau kita beli sesuatu di toko dan orang berjual nggak senyum, kita dapat diskon atau apa-apa. Itu sangat baik dan saya sangat suka itu di Indonesia kalau semua senyum. Saya punya teman yang pernah tinggal di Indonesia sekitar 5 tahun. Dia pernah balik ke Moskow dan dia jalan-jalan di dalam metro. Dan karena dia sangat senang balik ke Rusia, dia jalan dan sambil senyum gitu. Tapi dia sendirian. Ke bawah ya sampai orang ke polisi Rusia datang udah dan lama di Indonesia. bertanya, "Bapak, enggak kenapa senyum? Nggak boleh senyum di tempat umum." Dia kaget, dia bilang, "Saya nggak apa-apa, cuman saya senang." Tapi orang polisi bilangnya nggak boleh senyum di sini. Nah, gitu bedanya. Karena kalau di Rusia kita senyum cuman kepada teman kita atau keluarga dan kepada orang yang kita kenal baik. Jarang senyum di luar. Itu tidak berarti orang Rusia tidak ramah, tapi itu berarti mereka belum kenal sama kita. Ini yang penting juga. Kalau orang Indonesia kan terkenal dan keramah tamahannya, selalu tersenyum gitu ya, kepada siapa aja senyum gitu ya. Tapi kalau Rusia itu beda ternyata. Kalau senyum di sana itu kepada yang mereka sudah kenal dekat, sudah akrab dan sudah kenal gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kita memang kadang ketemu yang tidak kenal aja kita bisa senyum ya. Nah, ini lucu tuh, karena ternyata di Rusia itu bisa ditegur polisi gara-gara kalau kita di jalan itu suka nyumin orang atau kita senyum-senyum sendiri ya kan. Ini lucu nih. Tapi kalau Indonesia terkenal untuk keramah tamahannya, ya senyum itu sesuatu yang biasa. Kita kan harus menebar senyum kepada semuanya. Senyum itu ibadah guys ya. Oke, jadi tahu ya ternyata. Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap video ini akan membantu kalian untuk mengerti budaya Indonesia sama Rusia. Saksikan video saya selanjutnya di video Orvala Channel. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, demikian tadi guys video dari Orvala Channel. Perbedaan tradisi atau budaya orang Rusia dengan orang Indonesia. Ada pepatah Jawa yang mengatakan desa mawacara, negara mawatata. Jadi artinya itu kurang lebih di daerah masing-masing punya tradisi masing-masing. Jadi kita harus mengikutinya ya. Dan jadi tahu juga ternyata banyak perbedaan dari tradisi atau budaya di orang Rusia dengan orang Indonesia. Jadi kalau kita ke Rusia nanti jadi nggak kaget karena kita sudah tahu dan sudah paham tradisinya orang-orang di sana ya. Kayaknya seperti itu dulu guys untuk video reaction di kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan subscribe agar channel Jejak Serudi terus bisa memberikan informasi, inspirasi, dan nanti bisa jalan-jalan lagi ya. Oke, see you, ketemu di video berikutnya.